Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andre Alvesianto, Asni Mayulita, Ashifa Nurul Aksa, dan Aulia Fitri Setia akan menjelaskan tentang fungsi pembangkit kombinasi. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Kepada pemateri yang pertama, disilahkan. Saya Andre Alvesianto dengan NIM 1830 10502. Di sini saya berasal dari kelompok 2. Nah, saya akan menjadi pemateri pertama dari kelompok 2. Yang dimana judulnya fungsi pembangkit kombinasi. Nah, di sini saya akan membahas terkait jenis-jenis masalah perhitungan. Dimana yang pertama itu permasalahan kombinasi, lalu permasalahan permutasi, dan yang terakhir itu banyak solusi dari persamaan linear. Masalah perhitungan. Selain menyelesaikan permasalahan rekurensi, fungsi pembangkit dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah perhitungan. Masalah perhitungan dapat diselesaikan meliputi penentuan banyaknya cara solusi permasalahan kombinatorika maupun menentukan banyaknya solusi dari persamaan linear. Dalam menyelesaikan masalah perhitungan, fungsi pembangkit disusun berdasarkan syarat yang diberikan dalam permasalahan. Adapun langkah-langkah penyelesaian masalah perhitungan dengan fungsi pembangkit. Secara umum, penyelesaian masalah perhitungan dengan fungsi pembangkit ini memiliki langkah-langkah yaitu: pertama, identifikasi syarat berdasarkan permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, kita berikan atau kita bentuk fungsi pembangkit berdasarkan syarat yang telah identifikasi. Bentuk fungsi pembangkit menjadi deret Maclaurin yang telah umum. Tentukan solusi permasalahan berdasarkan koefisien AN. Pada masalah kombinasi, kita sering menghitung banyaknya cara untuk memilih suatu cara dengan bilangan yang tetap. Misalnya, terdapat 3 objek A, B, dan C. Syarat pengambilan objek tersebut sebagai berikut. Objek A boleh diambil paling banyak 2 kali. Objek B boleh diambil paling banyak 1 kali. Objek C diambil paling banyak 1 kali. Ada berapa banyak cara pengambilan K objek dengan syarat di atas. Penyelesaiannya, misalnya AK adalah banyak cara pengambilan K objek dengan syarat yang ditentukan. Fungsi pembangkit untuk masalah ini adalah Px sama dengan sigma K dari 0 sampai tak terhingga X pangkat K AK. Berdasarkan syarat yang ditentukan, objek A dapat dipilih 0,1 dan 2 kali. Objek B dapat dipilih 0 dan 1 kali. Objek C dapat dipilih 0 dan 1 kali. Maka fungsi pembangkit yang dipakai adalah, nah kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, di sini hasilnya. Px sama dengan Ax pangkat 0 tambah Ax pangkat 1 tambah Ax pangkat 2. Nah, selanjutnya itu Bx pangkat 0 tambah Bx pangkat 1. Selanjutnya Cx pangkat 0 tambah Cx pangkat 1 sama dengan 1 tambah X tambah A pangkat 2 X pangkat 2. Selanjutnya 1 tambah Bx, lalu 1 tambah Cx. Nah, didapatkan hasil 1 tambah A tambah B tambah C kali X tambah AB tambah BC tambah AC tambah A pangkat 2 kali X2 tambah ABC tambah A2 A pangkat 2B tambah A pangkat 2C dikali X pangkat 3 ditambah A pangkat 2 BC dikali X pangkat 4. Jika dilihat persamaan terakhir, koefisien X pangkat K mengindikasikan memilih K objek dengan syarat yang telah ditentukan. Jadi, jika A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan 1, maka koefisien X pangkat K menyatakan banyaknya cara memilih K objek tersebut. Sehingga persamaan pembangkit dari masalah ini menjadi Px sama dengan 1 tambah 3x tambah 4x pangkat 2 tambah 3x pangkat 3 tambah x pangkat 4. Px
sama dengan 1 tambah X tambah X2 tambah X3, selanjutnya 1 tambah X, selanjutnya 1 tambah X. Nah, seperti yang terlihat di slide tersebut. Nah, sekianlah penyampaian dari pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Saya Asnima Yulita, NIM 1830105005. Dari kelompok 2, saya akan menjelaskan tentang fungsi pembangkit yang berkaitan dengan masalah sebelumnya. Masalah kombinasi. Yang pertama, Adi ingin mengeluarkan bola plastik 3 kali dari 2 warna bola dalam kotak, yaitu bola biru inisialnya B dan bola kuning kita kasih inisialnya K. Yang kedua, apabila Adi ingin mengeluarkan sekurang-kurangnya 1 bola kuning dan paling banyak 2 bola biru serta 3 bola kuning, maka banyak cara yang mungkin dilakukan Adi adalah dengan 3 cara, yaitu 1 bola kuning, 1 bola kuning, 1 bola kuning, atau 1 bola biru, 1 bola kuning, 1 bola kuning, atau 1 bola biru, 1 bola biru, 1 bola kuning, atau yang ketiga, berdasarkan syarat-syarat pengambilan bola plastik. Kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, bola biru dikeluarkan 0 kali, berarti Bx pangkat 0, atau dikeluarkan 1 kali Bx pangkat 1, atau dikeluarkan 2 kali Bx pangkat 2, sehingga diperoleh fungsi pengeluaran bola biru adalah Bx pangkat 0, karena tadi menggunakan kata atau, jadi kita menggunakan tanda plus atau tanda tambah. Bx pangkat 1 ditambah Bx pangkat 2. Yang kedua, begitu pula untuk bola kuning, yaitu dikeluarkan 1 kali berarti Kx pangkat 1, atau dikeluarkan 2 kali Kx pangkat 2, atau dikeluarkan 3 kali Kx pangkat 3. Diperoleh fungsi pengeluaran bola kuning adalah Kx pangkat 1 ditambah Kx pangkat 2 ditambah Kx pangkat 3. Selanjutnya, fungsi pengeluaran bola biru dan bola kuning. Karena kita memakai kata dan, maka kita galikan sehingga didapatkan Px pangkat 0 ditambah Px pangkat 1 ditambah Px pangkat 2 dikali Kx pangkat 1 ditambah Kx pangkat 2 ditambah Kx pangkat 3 sama dengan 1 ditambah Px ditambah B kuadrat dikali X kuadrat dikali Kx ditambah K kuadrat dikali X kuadrat ditambah K pangkat 3 dikali X pangkat 3. Kx ditambah K kuadrat dikali X kuadrat ditambah K pangkat 3 dikali X pangkat 3 ditambah B dikali K X kuadrat ditambah B dikali K kuadrat dikali X kuadrat ditambah B dikali K pangkat 3 dikali X pangkat 4 ditambah B pangkat 2 dikali K X pangkat 3 ditambah B pangkat 2 dikali K pangkat 2 dikali X pangkat 4 ditambah B pangkat 2 dikali X pangkat 3 dikali X pangkat 5, sehingga menghasilkan Kx ditambah K pangkat 2 ditambah B kali K dikali X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah B kali K pangkat 2 ditambah B kuadrat dikali K dikali X pangkat 3 ditambah B kali K pangkat 3 ditambah B kuadrat dikali K kuadrat dikali X pangkat 4 ditambah B kuadrat dikali K pangkat 3 dikali X pangkat 5. Pangkat X dari persamaan di atas menunjukkan jumlah pengeluaran bola, sedangkan koefisien menunjukkan caranya. Apabila adik mengeluarkan bola plastik 3 kali, maka perhatikan koefisien dari X pangkat 3, yaitu K pangkat 3 ditambah B dikali K pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikali K. Untuk K pangkat 3 berarti bola yang dikeluarkan adalah bola kuning sebanyak 3 kali, atau 1 bola kuning, 1 bola kuning, 1 bola kuning, sehingga B dikali K kuadrat berarti 1 bola biru, 1 bola kuning, 1 bola kuning, dan B pangkat 2
dikali K. Berarti 1 bola biru, 1 bola biru, 1 bola kuning. Nah, dalam masalah kombinasi itu biasanya yang dicari adalah banyaknya cara, tanpa harus kita menyebutkan kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu, baik B dan K dianggap sama dengan 1, sehingga kita peroleh fungsinya, yaitu X ditambah 2X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 4 dan ditambah X pangkat 5 itu sama artinya dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat dikali dengan X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3. Nah, fungsi inilah yang merupakan fungsi pembangkit dari permasalahan yang ada. Saya Ashifa Nurul Aksa dengan NIM 1830105006 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang latihan 1 yang bunyi soalnya yaitu, lalu bagaimana apabila masalah tersebut dimodifikasi adik ingin mengeluarkan bola plastik 3 kali dari 3 bola biru dan 3 bola kuning dalam kotak. Berapa banyak cara adik mengeluarkan paling banyak 2 bola biru dan 3 bola kuning? Pada soal yang dinyatakan yaitu hanya batas maksimal. Jadi pada soal yang diminta untuk bola biru yaitu untuk mengeluarkan paling banyak 2 bola biru dari 3 bola biru. Di antara bola biru tersebut tidak ada pembedanya. Maka jika paling banyak bola biru yang dikeluarkan yaitu hanya 2, maka fungsi pembangkit yang kita tuliskan yaitu 1. Maka fungsi pembangkit yang kita peroleh untuk bola biru yaitu 1 plus X pangkat 2. Sedangkan untuk bola kuning pada soal tidak diminta untuk mengeluarkan 1 bola kuning. Yang dinyatakan pada soal hanya meminta untuk mengeluarkan maksimal 3 bola kuning. Jadi kita dapatkan fungsi pembangkitnya yaitu 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3. Jadi diperoleh dari fungsi pembangkit bola biru dan bola kuning yaitu Gx sama dengan 1 plus X pangkat 2 dikalikan dengan 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3. Maka, untuk penyelesaiannya kita harus mengingat terlebih dahulu deret Maclaurin, yaitu 1 dikurang X pangkat K tambah 1 per 1 dikurang X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai K dengan X pangkat N, dan 1 per 1 dikurang X dipangkatkan K sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dengan kombinasi K plus N dikurang 1 per N dengan X pangkat N. Sehingga fungsi pembangkit yang kita dapatkan di awal dapat kita tulis dengan Gx sama dengan 1 dikurang X pangkat 3 per 1 dikurang X. Pada fungsi sederhana tersebut didapatkan karena batas pada bola biru yaitu 2, dikalikan dengan 1 dikurang X pangkat 4 per 1 dikurang X. Sedangkan pada fungsi sederhana pembangkit ini didapatkan karena batas pada bola kuning yaitu 3. Dan selanjutnya yaitu disederhanakan menjadi 1 dikurang X pangkat 3 dikalikan dengan 1 dikurang X pangkat 4 dikalikan dengan 1 per 1 dikurang X dipangkatkan 2. Sehingga didapatkan 1 dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 4 plus X pangkat 7. Maka untuk fungsi deret Maclaurinnya didapatkan itu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dengan kombinasi 2 plus N dikurang 1 per N dengan X pangkat N. Selanjutnya itu kita sederhanakan lagi menjadi Gx sama dengan 1 dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat
ditambah X pangkat 7 dikalikan dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dengan kombinasi N plus 1 N dengan X pangkat N. Didapatkan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi N plus 1 N dengan X pangkat N dikurang sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dengan kombinasi N plus 1 N dengan X pangkat N plus 3 dikurang sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dengan kombinasi N plus 1 N dengan X pangkat N plus 4 ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dengan N kombinasi plus 1 N dengan X pangkat N plus 7. Selanjutnya kita mengubah X pangkat N plus 3, X pangkat N plus 4, dan X pangkat N plus 7 menjadi X pangkat N, yaitu dengan batas N-nya kita ubah menjadi N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan sama dengan 7. Dan untuk batas kombinasinya dikurangi dengan 3, 4, dan 7, sehingga didapatkan fungsi pembangkit dalam bentuk deret, yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dengan N kombinasi plus 1 N X pangkat N dikurang sigma N sama dengan 3 sampai tak hingga dengan N kombinasi N dikurang 2 N kurang 3 X pangkat N dikurang sigma N sama dengan 4 sampai tak hingga dengan N dikurang 3 N kurang 4 X pangkat N tambah sigma N sama dengan 7 sampai tak hingga N dikurang 6 N dikurang 7 dengan X pangkat N. Jadi, dapat kita tentukan cara pengeluaran 3 bola plastik, yaitu dengan cara menentukan koefisien X pangkat 3. Caranya yaitu kita lihat terlebih dahulu pada fungsi pembangkit yang didapatkan tadi. Maka yang dapat memenuhi X pangkat 3 yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dengan N plus 1 N dan sigma N sama dengan 3 sampai tak hingga N dikurang 2 N kurang 3. Jadi didapatkan 3 kombinasi plus 1, 3 dikurang kombinasi 3 dikurang 2, 3 dikurang 3. Didapatkan 4 kombinasi 3 dikurang 1 kombinasi 1, 0. Dapatkan 4 dikurang 1 dan hasil akhirnya yaitu dapatkan 3. Baiklah, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu saya Aulia Fitri Zetia dengan NIM 1830105007 dari Tadris Matematika 6A kelompok 2. Nah, untuk langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kombinasi ini. Apabila kita ketahui permasalahan terkait kombinasi ini, maka ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya dengan fungsi pembangkit, yaitu yang pertama, identifikasi syarat pada permasalahan yang diketahui. Lalu yang kedua, kita susun fungsi pembangkitnya berdasarkan syarat tadi. Yang ketiga, kita bentuk dia menjadi deret Maclaurin. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan permasalahan itu kita tentukan koefisien dari variabel yang diminta. Nah, nih contoh soalnya. Dalam suatu organisasi itu terdiri dari 6 pria dan 4 wanita. Organisasi tersebut menyusun jadwal tugas piket untuk menjaga kantor kesekretariatan. Nah, apabila dalam satu hari, 4 orang yang akan bertugas itu dengan ketentuan minimal terdiri dari 1 wanita dan 1 pria. Tentukan banyak cara untuk menyusun jadwal tugas piket dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah kombinasi. Nah, di sini hanya disuruh untuk menentukan dalam satu hari saja. Kira-kira kita mengambil 4 orang nih, dari pria dan wanita ini. Terus bentuknya seperti apa? Tentu ada syaratnya tadi di soal. Minimal itu adalah 1 wanita dan 1 pria.
Jadi tidak dalam beberapa hari, tetapi hanya dalam 1 hari saja yang diminta. Sehingga bisa kita identifikasi seperti biasa. Nah, yang diketahui itu apa? Yang diketahui itu adalah anggota organisasi terdiri dari pria dan wanita. Pria dilambangkan dengan P dan wanita dilambangkan dengan W. Jadi, tidak ada ketentuan tersendiri dari prianya itu berbeda-beda kah atau dari wanitanya juga berbeda-beda. Jadi, di sini kita anggap pria dan wanitanya itu saja. Karena kita tidak menentukan banyaknya kemunculan atau kemungkinan seperti kita tidak menentukan banyaknya kemungkinan yang terjadi seperti pada masalah pada latihan 1 tadi ya. Nah, kemudian syarat untuk penyusunan jadwalnya itu adalah P besar sama dengan 1 dan W besar sama dengan 1. Mengapa? Karena di soal telah diketahui bahwasannya itu minimal prianya itu 1 dan wanitanya juga minimalnya itu adalah 1. Nah, makanya dia P besar sama dengan 1 dan W besar sama dengan 1. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya itu, tentukan banyak cara untuk menyusun jadwal tersebut sehingga terdiri dari 4 orang dalam 1 hari. Dengan kata lain, kita menentukan koefisien dari X pangkat N itu adalah 4. Berarti X pangkat 4. Nah, sesuai langkah-langkah tadi yang telah kita jelaskan sebelumnya nih, kita identifikasi dulu syaratnya. Itu adalah P besar sama dengan 1 dan W besar sama dengan 1. Lalu langkah yang kedua, kita susun fungsi pembangkitnya berdasarkan syarat. Untuk fungsi pembangkit peletakan pria pada jadwal sesuai syarat P besar sama dengan 1 itu kita tandai, kita buat fungsi pembangkitnya X ditambah S kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah tak hingga. Mengapa X? X itu adalah batas minimalnya dan tak hingga itu adalah batas maksimalnya. Nah, untuk fungsi pembangkit peletakan wanita pada jadwal sesuai syarat, yaitu W besar sama dengan 1 itu adalah sama dengan pria tadi. Batas minimalnya X dan batas maksimumnya adalah tak hingga. Sehingga kita peroleh fungsi pembangkit untuk kasus ini yaitu Gx sama dengan dalam kurung X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah tak hingga, kita kalikan dengan X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah tak hingga. Ini artinya sama dengan X tambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah tak hingga dikuadratkan. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita bentuk dia menjadi deret Maclaurin. Nah, sebelumnya Gx-nya telah kita ketahui. Itu X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah tak hingga dikuadratkan. Ini artinya itu sama dengan X kuadrat dalam kurung 1 ditambah X kuadrat ditambah tak hingga dikuadratkan. Nah, kita kembalikan ke deret Maclaurin. Ingat deret Maclaurin itu kalau dia 1 per 1 dikurang X itu artinya adalah 1 ditambah X kuadrat. Nah, untuk rumus umumnya itu adalah 1 per 1 dikurang X dipangkatkan dengan K. Di mana sigma dari N menuju 0 yaitu K tambah N kurang 1 kombinasi N dikali X pangkat N. Nah, sehingga fungsi pembangkit kita ini menjadi Gx-nya tadi kan X kuadrat dalam kurung 1 ditambah X kuadrat ditambah tak hingga sampai dikuadratkan. Sehingga kita bentuk deret Maclaurinnya menjadi X kuadrat dalam kurung 1 per 1 dikurang X pangkat 2. 2-nya ini adalah K. Jadi kita jabarkan X pangkat 2 dalam kurung sigma N menuju sama dari 0 menuju tak hingga, di mana kombinasi 2 ditambah N kurang 1 kombinasi N dikali X pangkat N. Nah, di sini karena ada variabel X, maka kita sederhanakan bentuknya menjadi sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga N tambah 1 N dalam kurung X pangkat N tambah 2. Nah, karena di sini pangkatnya 2, maka kita mulai N-nya dari 2. Sehingga di akhir dapatkan N kurang 1 kombinasi N kurang 2 dikali X pangkat N. Itulah bentuk fungsi pembangkit yang kita dapatkan dari deret Maclaurin. Sehingga bisa kita selesaikan lagi. Itu dimana kita menentukan untuk koefisien X pangkat 4-nya. Sehingga X pangkat 4 ini adalah N. Maka N kurang 1 itu adalah 4 dikurang 1 dan N kurang 2 itu adalah 4 dikurang 2. Berarti 4 kurang 1 itu 3 dan 4 kurang 2 itu 2. Maka kombinasi yang kita dapatkan itu adalah 3 kombinasi 2. Itu adalah 3. Jadi banyak cara untuk menyusun jadwal dalam 1 hari yang terdiri dari 4 anggota. Minimal 1 pria dan 1 wanita itu ada 3 cara. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 2 mengenai fungsi pembangkit dan kombinasi. Jika ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.